qaryatun binangun hiya juz'un minal ardi allati tahtawi ala ash'ain mudilati mukhtalifati. Hadhil qaryatu hiya aksaru min wunusubu tablughu masahati hadhil qaryatu sab'atu mi'atin wa sab'atu wa sab'un sab'atu mi'atin wa arba'atun wa khamsun wa hiya aksaru min kafuyati litalbiyati ikhtiyajatil mujtama'a bisyaklin amin. Isnadan ila bayanati kompasiana tatakawanu qaryatu binangun min asy'ara qura saghiratun wa hiya qaryatun Pasar Lawas Binangun Tanjung Sari Bengkok Lengkong Lor Lengkong Kidul Kesenang Rego Klepu Wacindul. Kulluhum ya'ishuna bisalamin wa bisyaklin jayyidin ba'duhun ila ba'din. Al-marafiqul ammati fi hadhil qaryati hiya maktabu qa'atul qaryati. At-ta'limiyat 15 masjidu, 27 musalla, wa aidan kanisyatun wahidatun. Wa min haitsul ushuli ta'limiyati yujadu fi qaryati Binangun arba'u madaris. Ibtidaiyati salasa rawdatul atfali, madrasatu athanawiyatu wahidah madarisu, wa arba'a hadiyatul qur'ani at-ta'limiyati. As life between the people of Binangun village has naturally united them in interconnected circle of life. Natural resources are utilized properly in Binangun village, creating a relationship between humans and the environment that develop into behavioral ties. Their economy becomes fulfilled in various ways. One of them is raising livestock, farming, and entrepreneurship. The most superior farms in Binangun village are tobacco farmers and chili farmers. Perkenalkan, nama saya Rubisman Solihin, alamat Tanjung Sari, Desa Binangun, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Nah, komoditas pertanian di Desa Binangun seperti halnya cabai, tembakau, dan juga sayur-sayuran. Asal mula saya menjadi petani cabai pada sekitar tahun 2011. Saat itu harga cabai sedang mahal dan saya tertarik untuk menanam cabai. Nah, tapi pada saat penanaman pertama, cabai sedang murah dan pada saat itu hampir semua modal yang saya keluarkan untuk menanam cabai itu habis. Tapi saya tidak menyerah dan saya kembali untuk menanam lagi. Nah, pada saat itu alhamdulillah untuk penanaman yang kedua saya mendapatkan harga yang lumayan dan pada saat itu pula saya bisa berkembang di dalam dunia pertanian. To build a good relationship between the community of Binangun village, they cooperate to create some activities such as sport activities, women's gymnastics, and badminton between the youth of Binangun village. So that community activities contain many Islamic religious values and religious nuances, such as routine mujahadah, yasinan every Friday night, recitation for mothers, and also learning together about Islamic interpretation of Al-Quran and Islamology. Nama saya Wardanu Anifah, ya sering dipanggil Pak Danu. Nah, dalam kesempatan ini akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan keagamaan di wilayah Binangun, yang mana di Binangun ini ada dua aliran agama, yaitu agama Kristen dan agama Islam.
Dan alhamdulillah, walaupun dua agama itu hidup berdampingan ya dalam satu desa, bahkan ada yang satu dusun ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bisa bermasyarakat dengan baik, guyub rukun, tidak ada sesuatu hal yang tidak diharapkan oleh kami khususnya dalam wilayah Desa Binangun. Dari agama Kristen di saat ada hari raya kurban itu juga ikut memberikan hewan kurban untuk masyarakat. Nah, jadi di situ kita ada kedamaian, ada kerjasama yang sesuai dengan harapan-harapan pada umumnya manusia itu untuk hidup damai, rukun, tanpa ada efek-efek negatif di berbagai pihak. Desa Binangun mempunyai sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya yaitu asal-usul Desa Binangun pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan, ada seorang bangsawan keturunan darah biru dari kerajaan Majapahit mengembara di daerah pelosok-pelosok yang bernama Cokrojoyo Binangun, dan beliau sempat singgah di salah satu pemukiman masyarakat yang masih sedikit dan masih dikelilingi dengan hutan belantara. Beliau mengamati daerah yang disinggahi itu sangat subur dan beliau tertarik untuk menetap di daerah itu. Pelan-pelan Cokrojoyo Binangun mengajak masyarakat untuk membabat hutan dan mengajari bercocok tanam. Selain itu, beliau mengajari ilmu-ilmu yang lain, yaitu agama, budaya, dan adat istiadat. Pada waktu itu, pemukiman masyarakat belum ada nama dusun ataupun desa. Setelah bertahun-tahun, Cokrojoyo Binangun membina masyarakat sehingga lebih cerdas dan lebih maju dari sebelumnya. Karena masyarakat sudah mulai mengenal pembangunan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Dengan keberhasilan Cokrojoyo Binangun, warga masyarakat mengangkat beliau sebagai kepala atau pemimpin mereka, dan masyarakat sepakat memberi nama daerahnya menggunakan nama terakhir beliau, yaitu Binangun, yang mempunyai arti dibina dan dibangun. Semenjak itu berdirilah Desa Binangun sampai sekarang. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama, menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras, semua saling membutuhkan dan juga saling mengasihi satu sama lain. Alhamdulillah, program pembangunan di desa kami sudah banyak kemajuan, baik jalan poros desa, jalan menuju pertanian, maupun jalan antar desa. Alhamdulillah sudah banyak yang terbangun. Fungsi daripada program pembangunan di desa tentunya untuk bisa meningkatkan ekonomi di desa. Warga masyarakat kami mayoritas adalah pertanian, peternakan, dan perdagangan. Dengan infrastruktur yang memadai, harapan kami bisa memperlancar ekonomi. Dengan demikian, di masa yang akan datang, ekonomi warga masyarakat kami akan tambah meningkat dan warga masyarakatnya tambah sejahtera. Desa maju, negara maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.